Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga mengeluhkan terminal bus Jati Pariaman yang dirasa kurang nyaman karena banyak kerusakan. Ratusan pelajar ikuti lomba lari 10 kilo. Seorang bayi perempuan di Kota Pariaman butuh bantuan karena menderita tumor di kepala dan kaki membengkok. Terminal bus tipe A Jati Pariaman yang terletak di Jalan Walter Monginsidi, Talagosari, Kecamatan Pariaman Timur, merupakan satu-satunya terminal angkutan antar kota antar provinsi di Kota Tabui ini. Terminal ini biasanya ramai saat musim mudik atau balik lebaran, seperti beberapa waktu lalu. Saat ini kondisinya sangat menyedihkan. Banyak bagian terminal yang sudah rusak, seperti lantai, saluran pembuangan air, toilet, serta suhu udara yang dirasa panas. Pengunjung terminal yang merupakan calon penumpang bus mengaku tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka berharap ada perbaikan terhadap fasilitas terminal, terutama bagian yang mengalami kerusakan. Ruang tunggu kita harus tambah kursi demi kenyamanan penumpang. Kalau perlu kita kasih AC. Biar penumpang itu nyaman. Selain misalnya toilet ditingkatkan, musala, dan tempat duduk penumpang. Saya rasa sudah bagus. Cuma ada kekurangan sedikit, kipas angin. Jadi nggak panas orang menunggu. Kalau lantai ini udah biasa lah begini, tapi kok perlu belokan. Itu kamar mandi lah, WC. Jangan campur lagi laki-laki dengan perempuan. Pengelolaan Terminal Jati Pariaman berada di bawah Kementerian Perhubungan, sehingga pemerintah Kota Pariaman tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan terminal tipe A ini. Kita melihat kondisi yang ada dan juga kita memperhatikan keluhan penumpang memang terasa kurang, dan ini memang dilema dari terminal ini. Terminal tipe A Jati Pariaman menjadi salah satu tempat bagi warga Pariaman untuk pergi ataupun pulang merantau. Diharapkan terminal ini tidak hanya ramai saat mudik lebaran saja, tapi juga difungsikan setiap harinya, sehingga tidak ada lagi terminal bayangan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pandemi COVID-19 mulai mereda di tanah air. Semua lini aktivitas masyarakat kini kembali bergairah. Hal ini juga terlihat saat ratusan pelajar SMA Negeri 2 Tilatang Kamang menggelar lomba lari. Antusias peserta untuk mengikuti lomba ini tergambar dengan jelas. Meski Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat sedang memberikan pengarahan, para peserta seolah tak sabar ingin berlari kencang. Ya, usai bendera start diangkat, para peserta langsung tancap gas. Maklum saja, sudah 2 tahun ini, ruang gerak para pelajar dibatasi oleh aturan akibat pandemi COVID-19. Tak hanya dalam pembelajaran, para siswa juga sulit untuk mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan kegiatan ekstrakurikuler. Karena 2,5 tahun kita mengalami COVID-19, kegiatan kesiswaan relatif terhenti. Hari ini kita mulai lagi dengan inisiatif perdana Piagam Timur dari SMA 2 Tilatang Kamang. Juga dalam rangka HUT mereka yang ke-20. Tadi sangat bersemangat sekali itu. Mereka itu luar biasa ya, pesertanya juga banyak dari berbagai SMP dan SMA. Karena untuk SMA 10K, SMP 5K. Lomba lari maraton diikuti 250 peserta. Terdapat 2 cabang lomba yang digelar, lari maraton 5 kilo dan 10 kilo. Start dan finish lomba lari ini berada di gerbang sekolah. Lomba lari ini
menjadi kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 2 Tilatang Kamang yang ke-20. Kekuatan fisik anak-anak karena selama ini sudah terbiasa belajar di rumah karena daring, sehingga muncul lagi itu, sehingga jangan hanya kesehatan saja yang diperhatikan, tapi kekuatan fisik anak-anak juga. Sehingga kami melaksanakan kegiatan ini, kami undanglah beberapa sekolah yang berdekatan dan termasuk SMP dan SMA, sekitar 250 orang. Lomba lari maraton juga menjadi momen untuk mempromosikan sekolah ke tengah-tengah masyarakat. Karena SMA Negeri 2 Tilatang Kamang merupakan salah satu sekolah berprestasi di Kabupaten Agam. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Dari tanah kasuran dia, kapulan hari lasanyo. Seorang bayi perempuan, warga Dusun Karan, Desa Talua, Pariaman Selatan, menderita sejumlah kelainan sejak dilahirkan. Ada benjolan sebesar bola tenis di bagian belakang kepalanya. Kedua tulang kakinya juga membengkok, serta tak mempunyai lubang anus. Putri keenam pasangan Rudi Akmal dan Reni Rohaini beberapa hari lalu telah dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dokter melakukan operasi untuk membuat lubang anusnya. Namun dokter tidak menjelaskan kelainan apa yang diderita Siti di bagian kepala dan kaki. Untuk sementara waktu, Siti hanya dirawat sendiri di rumah kontrakan mereka karena keluarga miskin ini kebingungan untuk mencarikan biaya. Meski untuk biaya pengobatan ditanggung BPJS, namun mereka tak memiliki uang cukup untuk bolak-balik ke Padang ataupun untuk menginap di Padang. Maklum, sehari-hari Rudi hanya berprofesi sebagai nelayan dan istrinya, Reni, hanya tukang cuci pakaian di beberapa rumah di sekitar tempat tinggalnya. Jangankan uang untuk biaya transportasi, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, keluarga ini kerap kekurangan. Sejak lahir. Kata dokter apa? Penyakit nggak tahu, belum diperiksa. Tapi katanya tumor. Belum ada dokter yang ngomong tumor apa, ya belum diperiksa. Oh gitu. Cuman yang dioperasi cuman buang air benus ya. Kelainan pada kaki yang diderita Siti ternyata juga sudah dialami salah seorang kakaknya. Kini sang kakak hanya bisa merangkak. Kalau udah di Padang, biaya-biaya yang dibutuhkan. Seperti kalau balik sana sini, biaya mobil, biaya penginapan, dan biaya-biaya lainnya. Itulah yang kesulitan pada masyarakat kita ini. Kabar tentang penderitaan yang dialami keluarga miskin ini ternyata menggugah hati para warga. Selasa pagi, sejumlah warga datang membawa beberapa bahan keperluan sehari-hari untuk Siti. Orang tua Siti juga berharap bantuan dermawan untuk mengobati anaknya agar bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.